Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lady Syifa Pawitra dengan NIM 343021000066. Nama saya Naskatur Rohmaniah dengan NIM 343021000080. Saya Adik Chandra Nurwijayanti dengan NIM 343001000030. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan membahas materi mengenai konsep rumus bangun ruang. Bangun ruang tersebut meliputi kubus, balok, prisma, limas, bola, tabung, dan kerucut. Kubus. Konsep rumus volume kubus. Kubus mempunyai 6 sisi dan 12 rusuk yang sama panjang. Kubus mempunyai susunan panjang, lebar, tinggi. Kubus semua sisinya adalah persegi, maka luas alas adalah S kali S. Karena susunan kubus adalah panjang, lebar, tinggi, sehingga dijadikan rumus luas alas kali tinggi. Dan karena setiap sisi sama, maka diubah menjadi S kali S kali S sama dengan S pangkat 3. Contoh benda yang berbentuk kubus adalah rubik, dadu, kotak perhiasan, dan lain-lain. Untuk membuktikan volume kubus, kita membutuhkan kubus berongga dan 8 satuan kubus kecil. Mari coba isi. Dan ternyata terisi penuh. Dapat disimpulkan bahwa volume kubus sama dengan 8 satuan, yang terdiri dari 2 baris satuan dikali 2 kolom satuan dikali 2 tinggi satuan. Volume kubus dapat dimisalkan menjadi S kali S kali S. Volume kubus sama dengan S pangkat 3. Terbukti volume kubus. Mudah bukan? Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Volume balok memiliki 3 komponen, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Contoh benda di rumah yang berbentuk balok meliputi kardus, batu bata, kotak makan, dan lain-lain. Rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini panjang, ini lebar, yang ini tinggi. Mari kita hitung panjang kardus ini. Kita menghitungnya sesuai dengan lem, satuan lemnya. 1, 2, 3, 4. Dan lebarnya 1, 2, 3. Dan tingginya 1, di dalamnya ada 1 lagi, berarti 2, 1, 2. Berarti panjang balok ini adalah 4, lebarnya adalah 3, dan tingginya adalah 2. Berarti 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24. Mari kita hitung apakah benar lem yang berada di dalam kardus ini jumlahnya itu 24. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dan ternyata sudah terbukti bahwa volume dari balok atau kardus ini yang berisi lem itu ada 24. Prisma. Konsep rumus volume prisma. Prisma memiliki susunan alas, sisi tegak, dan atap. Prisma memiliki berbagai bentuk tergantung bentuk alas dan tutupnya, dengan bidang tegak yang selalu segi 4. Contoh, prisma segi 4, prisma segi 3, prisma segi 6. Rumus prisma adalah luas alas kali tinggi. Contoh benda yang berbentuk prisma adalah atap rumah, tenda, bungkus coklat, dan lain-lain.
Kemudian membuktikan rumus volume prisma. Karena yang kita bahas prisma segitiga, maka kita dapat gunakan volume kubus untuk mencari rumusnya. Kubus memiliki 4 diagonal ruang, maka dibuatlah prisma yang segaris diagonal. Dapat dilihat bahwa volume kubus adalah 2 kali volume prisma segitiga, atau dapat ditulis volume prisma sama dengan setengah kali volume kubus, sama dengan setengah kali luas ABCD dikali AE, sama dengan setengah dikali dalam kurung luas alas ABC ditambah luas ADC dikali AE. Karena ABC dan ADC sama, maka dapat diringkas menjadi setengah dikali 2 luas ABC dikali AE. Dapat dicoret menjadi luas ABC dikali AE. Karena ABC adalah luas alas, maka menjadi luas alas dikali tinggi. Terbukti rumus volume prisma. Mudah bukan? Limas merupakan bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, bisa segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Limas, bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Contoh benda yang berbentuk limas yaitu monas, mainan anak, gunung, dan lain-lain. Volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. 5 segitiga, rumus volumenya sepertiga kali setengah kali alas kali tinggi. Sedangkan 5 segi 4, rumus volumenya sepertiga kali sisi kali tinggi. Berarti yang membedakan rumus volume 5 segitiga dan 5 segi 4 adalah luas alasnya. Jika 5 segitiga itu memakai luas alas segitiga, jika 5 segi 4 memakai rumus luas alas segi 4 atau persegi, yaitu sisi kali sisi. Saya akan membuktikan rumus volume limas dengan menggunakan kertas yang berbentuk limas ini dan kubus ini, panjang dan tinggi yang sama, yaitu 5 cm. Pertama-tama, tuangkan gula pada limas sampai penuh. Kemudian, kita masukkan gula ke dalam kubus. Ternyata masukan pertama, kubus belum terisi penuh. Kita masukkan gula ke dalam limas kembali. Kita masukkan ke dalam kubus yang kedua kalinya. Ternyata kubus masih belum terisi penuh. Kita coba masukkan gula sekali lagi sampai penuh. Kita masukkan pada kubus lagi. Ternyata pengisian yang ketiga, kubus sudah penuh. Berarti dengan kesimpulan, untuk mengisi kubus dengan gula hingga penuh diperlukan 3 kali volume limas. Maka volume limas sama dengan sepertiga volume kubus. Maka volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kerucut. Kerucut adalah salah satu bangun ruang yang memiliki sisi lengkung, di mana unsur-unsur bangun kerucut meliputi titik puncak, garis pelukis, rusuk, diameter, jari-jari, dan tinggi kerucut. Contoh benda yang berbentuk kerucut antara lain caping, topi ulang tahun, tutup saji, dan lain sebagainya. Nah, rumus volume bangun kerucut ini adalah 1/3 dikali pi R kuadrat dikali T, di mana pi memiliki nilai 22/7 atau 3,14, R adalah jari-jari, dan T adalah tinggi. Pembuktian volume kerucut. Pada dasarnya, kerucut itu sama dengan limas karena keduanya itu sama-sama memiliki titik puncak. Sehingga volume kerucut sama dengan volume limas, yaitu sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Hanya saja, kerucut itu kan alasnya berbentuk lingkaran, maka dalam mencari volume kerucut itu menggunakan luas lingkaran sebagai luas alas. Jadi volume kerucut adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi sama dengan sepertiga dikali pi R kuadrat dikali T, di mana pi R kuadrat itu adalah luas lingkaran. Bola.
Bola merupakan bangun ruang yang hanya memiliki satu sisi lengkung saja, di mana bola itu tidak memiliki rusuk dan sudut. Unsur-unsur bola bisa dilihat di gambar, yaitu meliputi diameter, jari-jari, dan sisi. Contoh-contoh benda yang berbentuk bola adalah berbagai jenis bola seperti bola voli, bola basket, bola bekel, kemudian ada globe, kelereng, dan lain sebagainya. Nah, volume bola yaitu 4/3 dikali pi R pangkat 3, di mana nilai pi adalah 22/7 atau 3,14, sedangkan R adalah jari-jari. Untuk membuktikan volume bola, di sini saya menggunakan kerucut tanpa alas. Kemudian ada setengah bola yang dimana diameter dan tingginya itu sama dengan kerucut. Kemudian ada juga beras. Langkah pertama, kita masukkan beras ke dalam kerucut sampai dengan penuh. Kita masukkan beras untuk kerucut yang pertama. Nah, setelah kerucut yang pertama terisi penuh, maka kita tuangkan beras tersebut ke dalam setengah bola. Dikarenakan setengah bola belum penuh, maka kita isi lagi kerucut dengan beras untuk yang kedua kalinya. Kemudian setelah kerucut yang kedua ini terisi penuh dengan beras, maka kita tuangkan lagi beras tersebut ke dalam setengah bola untuk yang kedua kalinya. Dapat dilihat bahwa setengah bola terisi penuh setelah diisi sebanyak 2 kerucut beras. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa volume setengah bola sama dengan 2 volume kerucut. Ketika setengah bola sama dengan 2 volume kerucut, maka volume 1 bola sama dengan 4 volume kerucut. Maka volume bola adalah 4 dikali 1/3 pi R kuadrat T. T di sini merupakan tinggi setengah bola. Jika satu bola, maka menjadi jari-jari. Jadi, volume bola adalah 4/3 dikali pi R kuadrat dikali R, sama dengan 4/3 dikali pi R pangkat 3. Tabung. Tabung merupakan salah satu bangun ruang yang bisa disebut dengan prisma dan alasnya itu berbentuk lingkaran. Unsur-unsur tabung bisa dilihat di gambar, yaitu meliputi sisi atas, sisi selimut, sisi alas, diameter, tinggi, jari-jari, dan rusuk. Contoh benda yang berbentuk tabung yaitu meliputi kaleng susu, toples, paralon, dan lain-lain. Volume tabung rumusnya adalah pi R kuadrat T, di mana pi memiliki nilai 22/7 atau 3,14, sedangkan R adalah jari-jari dan T adalah tinggi. Untuk membuktikan volume tabung, di sini saya menggunakan tabung tanpa tutup dan tanpa alas. Kemudian ada juga kerucut tanpa alas yang diameter dan tingginya sama dengan tabung dan juga beras. Kemudian langkah pertama adalah memasukkan beras ke dalam kerucut hingga penuh. Setelah penuh, kita tuangkan beras tersebut ke dalam tabung. Dikarenakan satu kerucut ini tabung belum terisi penuh, maka kita isi lagi kerucutnya untuk yang kedua kali. Setelah penuh, kita tuangkan lagi ke dalam tabung untuk yang kedua kalinya. Karena masih belum penuh, maka kita isi lagi kerucut dengan beras dan kita tuangkan lagi ke dalam tabung untuk ketiga kalinya. Setelah 3 kali kerucut, maka tabung terisi penuh. Dapat diambil kesimpulan bahwa volume tabung sama dengan 3 volume kerucut. Nah, maka volume tabung sama dengan 3 kali 1/3 pi R kuadrat T, sama dengan pi R kuadrat T.